Bisakah kita melakukan coding menggunakan Android? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita akan awali dengan menyamakan persepsi. Coding adalah kegiatan menulis kode untuk membuat suatu program tertentu. Bahasa pemrograman yang digunakan bisa bermacam-macam, tergantung kebutuhan programmer. Untuk melakukan coding, programmer akan membutuhkan minimal dua hal ini. Yang pertama adalah text editor yang digunakan untuk menuliskan kode program. Kemudian yang kedua adalah software atau alat yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Kita ambil contoh misalnya, untuk membuat aplikasi Android, kita bisa menggunakan Android Studio. Di dalam Android Studio, udah ada text editor buat nulis kode program. Selain itu, di dalamnya juga ada yang namanya virtual device, yaitu seperti device atau smartphone Android, tapi virtual yang hanya bisa kita akses menggunakan komputer. Atau kalau tidak ingin menggunakan virtual device, kita bisa menjalankan aplikasi yang kita bikin menggunakan smartphone kita. Contoh lain, seorang programmer website ingin membuat sebuah landing page menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Maka dia akan membutuhkan text editor semisal Notepad++, Visual Studio Code, atau yang lainnya, kemudian sebuah browser untuk menjalankan kode programnya. Kalau kita ingin melakukan coding menggunakan Android, berarti kita udah harus siap dengan segala keterbatasan yang ada. Misalnya, layar kecil. Ini kalau menggunakan HP biasa. Kalau tablet, mungkin layar bisa lebih besar. Kemudian yang kedua adalah keyboardnya keyboard virtual. Ini juga jadi keterbatasan karena posisi mengetik kurang nyaman dibandingkan dengan keyboard fisik. Selain itu juga memenuhi layar. Yang ketiga adalah kemampuan prosesor Android untuk menjalankan aplikasi sangat terbatas dibandingkan dengan PC atau laptop. Selain ketiga hal tersebut, sebenarnya masih ada faktor lainnya terkait dengan jenis bahasa pemrograman yang ingin digunakan. Tapi paling tidak dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemampuan sebuah HP Android dalam hal untuk coding sangat terbatas. Sekarang gimana kalau kita nggak ingin membuat program, tapi kita ingin belajar programming? Kita ingin belajar bagaimana menulis program dalam bahasa tertentu, belajar mengenai algoritma, perulangan, percabangan, dan lain-lainnya. Apakah bisa menggunakan Android? Jawabannya bisa. Dengan berkembangnya teknologi dan semakin banyak orang yang punya smartphone, jenis aplikasi yang tersedia pun semakin beragam. Salah satunya adalah aplikasi untuk belajar coding. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar coding dimanapun dan kapanpun tanpa perlu repot-repot membawa laptop. Aplikasi yang pertama yaitu Programming Hub. Aplikasi ini bisa kita gunakan tanpa harus sign up atau login sebagai member. Hanya saja, progres tidak akan tersimpan ketika kita menguninstall aplikasi ini. Kita bisa scroll untuk melihat seluruh course yang tersedia, atau menggunakan tombol search untuk mencari course. Materi course-nya cukup banyak, dan ada total lebih dari 130 course. Ada web development, mobile development, dan game development. Bahkan materi non-coding juga ada, misalnya SEO dan digital marketing. Sayangnya, course yang bisa diakses secara penuh untuk member gratisan hanya sedikit. Selebihnya hanya sebagian materi course yang bisa kita akses, dan untuk menyelesaikannya kita harus menjadi member pro alias berbayar. Programming Hub menyediakan text editor yang bisa kita pakai untuk menulis kode dan menyelesaikan materi pembelajaran. Kita juga bisa menjalankan kode yang sudah kita tulis untuk melihat outputnya. Selain itu, kita bisa melihat contoh kode yang sudah disediakan di aplikasi dan menjalankannya, hanya saja tidak bisa mengubah kodenya. Kemudian, ada juga materi tertulis yang bisa kita baca untuk menambah pemahaman mengenai course yang sedang kita pelajari. JavaScript is a programming language used to make interactive web pages. Pada materi course yang berupa penjelasan tertulis, kita bisa memilih untuk mengaktifkan text-to-speech. Tapi menurutku suaranya terdengar kurang natural, masih belum secanggih text-to-speech yang beredar di pasaran hari ini. Aplikasi kedua yang akan kita bahas adalah Grasshopper. Sama seperti Programming Hub, kita juga bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus login. Bedanya adalah aplikasi ini 100% gratis, tidak ada member pro atau berbayar. Grasshopper adalah aplikasi yang tepat untuk kita yang belum pernah belajar sama sekali tentang pemrograman, karena aplikasi ini mengajarkan konsep-konsep programming dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Meskipun sintaks atau tata cara penulisannya menggunakan sintaks JavaScript, namun materi yang diajarkan bisa diterapkan di hampir seluruh bahasa pemrograman yang ada, tidak hanya terbatas pada JavaScript. Di halaman ini, kita bisa menentukan apa target belajar kita,
dan Grasshopper akan menyediakan kurikulum sesuai dengan tujuan kita. Jumlah course paling banyak yang bisa kita ambil adalah 5 course. Di versi websitenya ada 3 tambahan course yang tidak muncul di aplikasi. Setelah kita menentukan course apa saja yang ingin kita pelajari, kita harus menyelesaikan secara berurutan dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa berpindah ke course lain sebelum menyelesaikan course sebelumnya. Mekanisme belajar coding di Grasshopper menurutku paling menarik dibandingkan dengan yang lainnya, terutama untuk pemula. Tampilannya banyak menggunakan grafik dan penulisan kodenya menggunakan blok-blok kode sehingga mudah diikuti. Seperti pada contoh materi ini, kita hanya perlu klik blok kode yang diperlukan untuk menggambar bendera Perancis. Kita tidak perlu khawatir melakukan kesalahan ketika belajar. Grasshopper akan mengingatkan kita di mana letak kesalahan kita dan bagaimana kita bisa memperbaiki kode yang kita tuliskan. Kalau kita udah mentok dan nggak bisa menyelesaikan materi coding, kita bisa melihat hint atau bahkan melihat jawabannya. Aplikasi ketiga adalah SoloLearn. Berbeda dengan yang lainnya, aplikasi ini mengharuskan kita untuk membuat akun menggunakan akun Google, Facebook, atau alamat email. Ketika pertama kali membuka SoloLearn, kita akan mengisi beberapa data yang diperlukan sebelum memilih course apa yang ingin kita pelajari. Materi course yang ada di sini cukup beragam, mencakup web development, mobile development, dan beberapa bahasa pemrograman lainnya. Kita akan mencoba course JavaScript. Penyajian materinya bisa dibilang merupakan gabungan dari Programming Hub dan Grasshopper. Ada yang berupa soal biasa berupa pilihan ganda, ada text editor lengkap dengan outputnya, dan ada pula yang berupa blok-blok kode. Untuk bisa mengakses seluruh materi di dalam course, kita harus menjadi member pro. Selain itu, member gratisan ada iklan, tidak bisa mengakses kode challenge yang khusus untuk member pro, dan hanya mendapat jatah 3 heart atau hati per beberapa jam. Kalau pas kita mengerjakan materi ada salah jawab, hatinya akan berkurang 1. Kalau hatinya habis, kita harus menunggu beberapa jam untuk bisa lanjut belajar lagi. Fitur yang ada di SoloLearn menurutku yang paling lengkap. Selain materi course biasa, ada juga menu community atau komunitas. Di dalamnya ada challenge coding yang bisa kita kerjakan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Ada juga materi pemrograman yang dibuat oleh komunitas untuk melengkapi materi course yang disediakan oleh SoloLearn. Kita juga bisa membuat program sendiri dan membagikannya dengan komunitas. Dan tentu saja ada forum diskusi di mana kita bisa bertanya tentang kesulitan yang kita hadapi, atau kita juga bisa membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Kemudian aplikasi terakhir yang kita bahas adalah Mimo. Sama seperti Programming Hub dan Grasshopper, kita bisa menggunakan aplikasi ini tanpa harus login. Materi course-nya hanya ada 2, yaitu Web Development dan Python. Materi Web Development lebih banyak daripada Python karena mencakup HTML, CSS, dan JavaScript. Sistemnya mirip dengan SoloLearn, yaitu freemium. Seluruh course bisa diakses secara gratis, tapi kalau ingin menggunakan aplikasi tanpa iklan dan mengakses fitur tambahan, kita bisa upgrade ke fitur Pro. Itulah beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar coding langsung dari Android. Kalau menurutku, Grasshopper adalah aplikasi yang paling cocok untuk programmer pemula atau orang yang baru mau belajar programming. Setelah cukup familiar dengan istilah-istilah di dalam dunia pemrograman, kita bisa lanjut ke SoloLearn. Gak perlu daftar member yang berbayar, yang gratis aja udah cukup. Cakupan materinya cukup banyak, kita bisa pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian, kita juga bisa berinteraksi dengan komunitas, tanya-tanya kalau ada kesulitan, atau diskusi mengenai materi yang sedang kita pelajari. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman menggunakan salah satu dari aplikasi tersebut? Atau kalian pernah menggunakan aplikasi lain untuk belajar coding? Silakan share di kolom komentar. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Informasi mengenai link aplikasi ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.